Tidak tahu, tapi anu benarnya sudah dikasih informasi. Nanti yang mana itu aku sama itu Nasko sama Pak Haji yang tangga Pak. Mari saya di situ yang bilang itu loh bedanya sekarang kan Pak satu belajar Jawa, punya aja. Iya, memang aku kasih informasi, nanti tambah luas lah. Cukupnya itu. Pak Nyoman ya kan? Iya. Kalau 5 juta kan Bagus. kalau kendalanya bagus ya sudah tahu mereknya, tapi tanya sama temannya. Kayak orang perusahaan kan tahu. Orang perusahaan biasanya ngerti kualitas. Saya dapat mesin punya jual Pak, tapi tidak kuat Pak. Urut. Urut itu yang mesin punya jual. Pak, jamnya itu sudah mau diganti itu kan itu goyang-goyang terus itu. Oh jam. Ya, sudah mau diganti. Wah itu benar, bentar tadi. Walaupun orang yang anu dah taruh mana. Kemarin ada orang datang Mas, rumah nawar jam digital, tapi saya dulu simpan Pak aja. Pak juga ada bisa tentukan kalau Yang sini kasih nomornya, aku lupa. Kalau agak Pak nomor itu masih ada nomornya Pak. Yang punya yang jualan di sini. Ya kalau ini ada masih, tapi kalau yang baru ini enggak ada. Enggak ada. jamnya itu masih ada bagus, jadwalnya aja ya. Listrik cuma 1 menit. Mati lampu ya. Yang sering berubah mengerti lampu mati lampu ini. Benar.
بسم الله والحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin muslimat, jamaah pengajian rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita pertolongan untuk berada di tempat yang sangat mulia, insya Allah dalam majelis yang baik, dan mudah-mudahan Allah karuniai kita ilmu yang bermanfaat, yang dengannya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah alhamdulillah memasuki hari kelima bulan Zulhijjah, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, hari kelima. Maka insya Allah tinggal 5 hari lagi kita akan merayakan hari Raya Idul Adha dan melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Sholat sunnah Idul Adha adalah sholat sunnah yang paling afdol. Jadi itu yang nomor 1. Sholat sunnah Idul Adha, derajat sholat sunnah yang paling afdol. Yang pertama sholat sunnah Idul Adha, kedua sholat sunnah Idul Fitri, 3 sholat sunnah gerhana matahari, keempat sholat sunnah gerhana bulan, kelima sholat sunnah istisqa, minta hujan, keenam sholat sunnah witir, kemudian sholat sunnah rawatib, kemudian sholat sunnah tarawih, dan seterusnya. Nah, jadi sebentar lagi insya Allah kita akan melaksanakan sholat sunnah yang paling afdol, sholat sunnah Idul Adha. Kita mengulangi hadis Rasulullah SAW sebelum hari raya. Man ahyal layaliyal khamsa wajabat lahul jannah. Siapa yang menghidupkan malam yang 5, wajib baginya
surga. Yang pertama menghidupkan Lailatul Tarwiyah, malam tanggal 8 Zulhijjah. Bagaimana cara menghidupkan malam-malam ini? Pertama, bagaimana dijelaskan oleh Abdullah ibnu Abbas, jaga jangan ketinggalan sholat isya berjamaah. Siapa yang dapat sholat isya berjamaah, bagaimana penjelasan juga dalam Lailatul Qadar, maka ia dapat bagian malam itu, menghidupkannya. Nah, jadi pertama jaga sholat isya berjamaah. Tambah lagi dapat sholat maghrib berjamaah, sholat subuh berjamaah, maghrib, isya, subuh, insya Allah dapat bagian yang cukup banyak. Selebihnya tidak ada batasan. Hidupkan dengan dari sholat sunnah, ba'diyah isya'nya, dari istighfarnya, sedekahnya, bagaimana disampaikan oleh Abu Darda dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Wa ruya an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu qala, alaikum bisawmi ayyamil ashri. Beliau mengatakan, jagalah puasa di hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Tentu kecuali hari yang ke-10 haram kita berpuasa, hari Idul Adha. Jagalah puasa di situ. Kemudian wa iksarid du'a, perbanyak doa. Wal istighfar, perbanyak istighfar. Was shadaqah, perbanyak shadaqah. Fiha, di 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Fa inni sami'tu nabiyakum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku mendengarkan Nabi kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-wail, celaka, liman haruma khairu ayyamil ashri, bagi orang yang diharamkan kebaikan di 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Alaikum bisawmit tasi' khasatan fihi minal khairat. Jadi juga jaga puasa Arafahnya, khususnya hari Arafah. Nah, sudah kita baca hadis hari Ahad yang lalu, bahwasannya berpuasa di hari 10 pertama ini dari tanggal 1, 2 sebelum hari Arafah itu menyamai pahalanya dengan puasa 1 tahun. Puasa sunnah. Kalau hari Arafah menyamai puasa 2 tahun. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, siyamu yaumi Arafah ahtasibu Allah ayyukaffiras sanatal lati qablah wa sanatal lati ba'dah. Berpuasa di hari Arafah, aku berharap kepada Allah, sabda Nabi, dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu sebelum Arafah dan setahun yang akan datang setelah hari Arafah. Nah, jadi di sini kita puasa sunnah yang tidak apa-apa kita permisi. Dalam arti kan kalau puasa sunnah yang lain ada acara-acara, ya, utamakan acara. Tapi kalau puasa Arafah tak apa-apa, izin. Ada acara-acara. Juga ini tidak apa-apa. Hari 10 pertama ini memang sebagaimana yang sudah kita baca, di mana amalan Allah angkat derajatnya menjadi amalan yang paling dicintai. Sehingga terlambat saya buka ini tadi saja ini, Tanbihul Ghafilin. Jadi kalau belum kita mutalaah kosakata yang tidak kita tahu, belum kita cari, nah, ternyata di sini ada penjelasan
tentang 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Ya, lanjut dulu. Kemudian menghidupkan yang kedua Lailatul Arafah, menghidupkan malam Arafah. Yang ketiga menghidupkan malam Idul Adha, keempat menghidupkan malam Idul Fitri, kelima menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ini Rasulullah SAW menyampaikan wajib baginya surga. Hadis ini dikutip oleh ulama besar Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Nah, terkhusus di hari Arafah Rasulullah SAW bersabda, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Jadi 10 pertama ini di antara amalannya doa, terkhusus lagi di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah dan seterusnya. Dan sebaik-baik bacaan amalan yang aku baca, kata Nabi, sabda Nabi, dan para nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau yang biasa kita amalkan, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini amalan Arafah, disebut doa Arafah, padahal tidak ada mengatakan ya Allah mohon la ilaha illallah, kalimat tauhid ini juga disebut doa Arafah. Kenapa? Dengan membaca ini, memperbanyak amalan ini, Allah yang maha tahu apa yang ada di dalam hati kita, kebutuhan kita, insya Allah di antara keutamaannya Allah akan kabulkan. Nah, jadi yang dikatakan banyak tidak kurang 300. Tentu kita usahakan amalkan 1000 kali lebih. Ini jadi bagaimana disampaikan oleh ulama, rajanya malam dalam 1 tahun adalah Lailatul Qadar. Rajanya siang dalam 1 tahun adalah hari Arafah. Ketika terjadi perbedaan pandangan ulama mana yang lebih afdol, 10 terakhir bulan Ramadan dengan 10 pertama bulan Zulhijjah, kemudian ar-rajih, pendapat yang paling kuat adalah yang lebih afdol 10 terakhir bulan Ramadan, malam 10 terakhir bulan Ramadan, illa kecuali katanya hari Arafah, kecuali hari Arafah. Nah, jadi jangan kita tinggalkan. Yang pertama adalah istighfar dengan penuh penyesalan, pengakuan. Kita benar-benar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tambahan dari riwayat, puasa di 10 pertama bulan Zulhijjah ini, fa innalak bikulli yaumin, sabda Nabi, sesungguhnya bagimu di setiap hari ini dari tanggal 1, tasumuhu adla mi'ati raqabah, menyamakan juga pahalanya dengan pahala memerdekakan 100 budak. Wa mi'ata badanah, kemudian bersodakoh 100 onta. Wa mi'ata paros tahmilu alaiha
fisabilillah. Kemudian bersedekah 100 kuda yang dibawa berjuang dalam peperangan fisabilillah. Fa idza kana Fa'idha kana yaumat tarwiyah, apabila di hari tarwiyah, falaka fiha adlu al-faraqabah. Kalau berpuasa di hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjahnya, maka menyamakan pahala sedekah 1000, merdekakan 1000 budak, wa alfa badana, kemudian bersedekah 1000 onta, wa alfa paras 1000 kuda, tahmilu alaiha fisabilillah, yang dibawa berjuang fisabilillah. Jadi sungguh luar biasa bonus besar-besaran di 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Yang kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan, maka sungguh rugi kita untuk tidak mengisinya. Bahkan yang sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Darda tadi, dari sabda Rasulullah SAW, celaka orang yang tidak mendapatkan kebaikan di 10 pertama bulan, karena Allah sudah tawarkan cinta besar-besaran, ampunan besar-besaran, fadilah sudah dilimpahkan oleh Allah, kemudian kita tidak menyambutnya. Nah, kemudian di malam 10 Zulhijjah, malam Idul Adha, itu diantara amalan terbaiknya adalah takbiran. Zayyinu a'yadakum bitakbir. Hiasilah hari rayamu dengan banyak-banyak takbiran. Rasulullah SAW bersabda, man ahya, siapa yang menghidupkan Lailatul Fitri walitul Adha, siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, lam yamut qalbuhu. Man qama lailatayil idain muhtasiban lam yamut qalbuhu yawma tamut qulub. Siapa yang qiyamul lail 2 malam, siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha mengharapkan ridha Allah, maka hatinya tidak mati ketika hari itu hati itu mati. Dijelaskan oleh ulama, maksudnya hati tidak akan mati ketika hati itu mati ketika syakaratul maut, mantap hatinya dalam iman. Nah, jadi itu mantap hati dalam iman. Kemudian ketika di alam kubur, mantap juga menjawab malaikat. Dan hati tidak mati, juga hati senang hati mendengarkan nasihat. Nah, ini diantara hikmah menghidupkan malam Idul Adha dan Idul Fitri. Man ahya lailatul fitri wa lailatul adha, dalam hadis yang lain, lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Dan di antara amalan terbaiknya di 10 di malam Idul Adha adalah banyak-banyak takbiran. Takbiran di rumah, di jalan, atau di masjid, sendiri maupun berjamaah.
banyak takbiran. Dan ada perbedaan antara takbir Idul Fitri dengan takbir Idul Adha. Jadi takbiran ini dibagi dua. Ada yang mursal, ada yang muqayyad. Mursal yang tidak terikat dengan waktu selesai sholat. Jadi begitu masuk waktu maghrib, full sunnah tanpa batasan, kita disunahkan takbiran sampai sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya, ini mursal. Jadi kalau sudah masuk maghrib itu sudah waktunya mulai dapat kesunahan takbiran. Ya tentu ketika sholat kita sholat, selesai sholat takbiran. Jadi di situ salah satu amalan zikir terbaiknya adalah takbiran. Yang kedua muqayyad. Nah ini khusus Idul Adha, tidak ada Idul Fitri. Yang ditentukan waktunya takbiran ini sunnah setiap selesai sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah, bahkan selesai sholat jenazah. Nah jadi di antara juga amalan yang terbaik selesai sholat itu takbiran. Kapan waktunya? Dari sejak sholat disunahkan kita takbiran mulai dari selesai sholat subuh di hari Arafah. Nah, jadi hari Arafah hari Kamis. Sholat subuh di hari Arafah. Nah selesai sholat subuh itu sudah sunnah takbirannya. Takbiran. Nanti selesai sholat zuhur sunnah takbiran. Selesai sholat asar sunnah takbiran. Selesai sholat maghrib sudah masuk malam Idul Adha. Itu sudah full malamnya, perbanyak takbiran. Kemudian sampai setiap selesai sholat sampai hari tasyrik, sampai tanggal 13 selesai sholat asar takbiran. Jadi 5 hari kalau yang selesai sholat, dari hari Arafah, hari Idul Adha, hari tasyrik 3 hari, 5 hari kita sunnah takbiran selesai sholat sunnah, sholat wajib, bahkan selesai sholat jenazah. Nah ini bedanya. Kemudian yang ketiga, disunahkan takbiran juga mulai tanggal 1 yang kemarin bulan Zulhijjah dengan syarat setiap melihat hewan calon kurban. Nah, sudah nyata dipisahkan ini yang dikurban nanti. Nah setiap lihat hewan kurban itu sunnah takbiran. Nah itu perbedaan antara takbiran Idul Fitri dengan Idul Adha. Ya mungkin ada usulan sebelum mungkin masuk ke kurban lagi ya. Ada tambahan. Ini Ustaz, mohon dijelaskan lagi yang pertemuan minggu lalu kaitannya dengan urusan sunnah, urusan wajib dan nazar. Selama ini kita sebagai panitia belum pernah menanyakan yang bagi yang pengorban itu ini korban sunnah atau korban wajib, itu belum pernah. Terus kejadiannya ya setiap pembagian dagingnya itu baik orang miskin, orang kaya, bahkan orang muslim itu dikasih pukul rata gitu loh. Nah kalau menyikapi hal yang kayak gini yang sudah terjadi itu gimana Ustaz? Ya. Nanti apakah kita sebagai panitia menanyakan bagi si korban ini korban sunnah atau korban wajib? Itu begitu atau bagaimana? Ya. Supaya enggak
Ya, pertama tidak ada kata-kata dari si pengurban insya Allah li milwaki, karena umumnya kejadian pasti mengarah ke kurban sunnah karena mengikuti keumuman yang biasa berlaku, berarti kurban sunnah. Tetapi sama seperti amil zakat fitrah yang kemarin, itu tentu yang paling afdol di antara ketelitian juga panitia niat. Karena penjelasan ulama, kalau niatnya saya niat kurban saja itu jatuh wajib. Kalau niatnya saya niat kurban, kalau niatnya saya niat kurban sunnah atau saya niat sunnah kurban, baru dia jatuh kurban sunnah. Yang kalau kurban sunnah ini seperti tadi pukul rata, kaya miskin dapat kan, karena ada hadiahnya. Nah, jadi seperti tadi tentu yang paling afdol adalah panitia menanyakan. Ya. Tapi kalau tidak ada misalnya seperti itu, berarti masuk ke keumuman yang terjadi yaitu kurban sunnah. Tapi memang sangat perlu kita saling mengingatkan niat, sama seperti zakat fitrah itu kan, insya Allah sudah rata-rata berniat, tapi ternyata setelah panitia mencoba bertanya, ada yang bahkan banyak mungkin yang tidak paham niat. Nah, karena ini syarat, jadi perlu. Jadi kurban wajib itu ya karena nazar, karena niat juga tadi. Jadi itu tambahan untuk panitia. Nah, mungkin ada tambahan. Tapi kaitannya kalau kita melihat hewan kurban, kita disunahkan takbir. Ya. Itu kalau sudah hewan kurban masuk di masjid atau kalau masih di jalanan? Nah, di mana saja. Yang penting sudah nyata kita tahu ini. Jangan sembarang setiap sapi orang Allah yang belum jelas. Ini kita sudah tahu. Ya. Di mana saja dia. Oh ya. Jadi wajib itu karena dua. Dia menjadi kurban wajib karena dua. Satu karena nazar. Udah jelas nazar tadi. Kalau saya lulus di perusahaan kerja saya nazar kurban. Nah, wajib. Dua karena niat tadi penjelasan ulama. Niatnya saya niat kurban. Itu jatuh wajib. Kalau tidak menyebutkan sunnahnya. Nah, itu penjelasan ulama. Saya niat kurban itu jatuh dia wajib katanya. Jadi apa niat? Nah, disitulah panitia mungkin memandu. Nah, di situ panitia memandu. Mau kurban apa Pak? Kurban sunnah atau kurban wajib? Kalau kurban sunnah, dagingnya ketiga. Untuk pengorban, untuk kaya, untuk miskin. Kalau wajib, dagingnya ke satu, fakir miskin saja. Nah, itu perlu juga. Oh, saya mau full ke fakir miskin. Saya niat kurban wajib katanya, atau niat kurban. Berarti wajib. Nah, kalau mau juga kita berbagi ke orang kaya, untuk kita juga yang kurban. Berarti saya niat kurban sunnah. Nah, itu penting. Perlu. Non? Ya. Non muslim. Ya, ya. Oh, dipukul rata juga? Iya, dikasih satu warga gitu. Kita baca ibaratnya. Nih. Wa yushtaratu fihim ayyakunu minal muslimin. Disyaratkan pada mereka yang diberi daging kurban itu adalah orang-orang muslim. Amma ghairuhum fala yajuzu. Selain mereka yang muslim tidak boleh. Kurban ini beda dengan pemberian biasa.
Ini ibadah yang makanya syarat hewannya kan khusus. Kalau sedekah mau ayam, mau apa, umur berapa, kambing, sapi terserah. Ini ibadah yang beda pertama. Jadi punya hewannya punya syarat, pembagiannya punya syarat sehingga ada kurban wajib. Nah, diantaranya khusus muslim. Mungkin ada di kitab yang lain seperti kemarin disampaikan. Ada mungkin di zaman Rasulullah yang memberikan kepada non muslim. Fala yajuzu i'tahu minha syai'an, tidak boleh memberikan sesuatu. Nah, gimana solusinya? Bisa memberikan non muslim, tapi bukan dipisah dari masjid. Artinya ini untuk nanti misalnya siapa diberikan muslim punya tetangga non muslim. Nah, ini kalau yang sudah diberikan ini terserah dia mau kasih tangganya, tapi bukan dari masjid yang sudah dikasih kresek. Ya, dari panitia. Nanti dari pribadi secara, nah itu sudah. Kan itu kalau yang miskin boleh dijual, terserah. Nah, kalau yang kaya harus dimakan, walaupun tidak hanya untuk dirinya, bisa untuk tamunya, untuk sahabatnya, untuk keluarganya. Ya, jadi untuk berhati-hati, tidak dipisah dari masjidnya. Nanti kalau mau ya tetangganya yang berbuat baik kepada dia. Ini masalah haji, Ustaz. Kenapa kalau orang wukuf di Arafah sama-sama saya dibilang haji? Kalau hari Jumat dibilang haji akbar, apa sebabnya? Ya, betul. Jadi kalau jatuhnya wukuf di Arafah hari Jumat itu disebut haji besar. Ya seperti tadi, pertama hari dalam sabda Nabi, haji itu adalah Arafah. Artinya paling afdol, puncak nusuknya, manasiknya itu Arafah. Meskipun ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan di Ka'bahnya, tawafnya, nah, masing-masing ada dalil. Kemudian tadi juga Arafah itu rajanya hari, bertemu dengan puncaknya ibadah haji. Pantaslah jika dapat wukuf di Arafah yang sabda Nabi tadi mengatakan puncak keutamaannya itu di Arafah, ketemunya hari Arafah, ketemu hari Jumat, Jumatnya juga rajanya hari dalam satu minggu, sehingga disebut haji akbar. Itu diantara kecilnya. Allahu alam, kayaknya banyak penjelasan ulama yang tidak pernah kita baca karena belum kita mendalami haji. Oh ya, betul. Supaya mantap. Kita baca ada ibaratnya ya. Wala yudhi ahadun an ghairihi bila iznihi bil hayyi. Pertama, nah ini bedanya kurban dengan sedekah biasa. Kalau kurban ini tidak boleh seseorang itu mengorbankan orang lain, an ghairihi, orang lain tanpa izinnya. Tuh. Ini untuk orang yang hidup pertama, untuk orang yang hidup. Jadi kita mengorbankan siapa? Bukan anak, bukan istri. Kalau yang dalam dirinya, penguasaannya anak istri itu tidak apa-apa. Orang lain yang masih hidup kalau mau dikurbankan itu harus minta izin. Siapa tahu dia sudah siap berkurban kan, minta izin. Itu kalau kurban pada orang yang
yang hidup. Wabila isaihi fil mayyit, tidak boleh juga untuk yang sudah meninggal kecuali pernah berwasiat. Pernah, ini dalam kitab I'anatul Talibin kata sebagian ulama juga ada yang membolehkan min babil birri liwalidayh, karena berbakti kepada orang tua. Nah, jadi yang sudah yang mengamalkan mengorbankan orang tua itu juga ada pendapat ulama karena berbakti kepada orang tua. Nah, kalau ini tidak boleh tanpa orang tua itu pernah berwasiat. Nah, pernah itu untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi ya, sedekahkan apa disedekahkan kan. Kemudian ditambahkan fa'in fa'ala walau jahilan lam yaqa anhu. Kalau dia lakukan itu meskipun dia tidak tahu maka tidak jatuh katanya. Cukup tegas I'anatul Talibin. Ini tadi kami berdua ini kebetulan ya, walaupun insya Allah kami yang bukan korban. Dan yang kami tahu dari dulu, bahkan saya tahu dari Lombok, setiap yang memotong itu dan kepala atau lehernya sepotong. Nah itu yang sebenarnya yang benar itu yang bagaimana kan? Yang seharusnya kan? Ya. Ya. Apa sah kita ya sudah kita. Ya. Sekarang apa kata penjelasan ya kita. Ya. Kita baca hadis dulu. An Aliin, disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnah. Saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengurus hewan kurban beliau. Untuk mengurus wa an atasaddaq bilahmiha, dan untuk saya sedekahkan dagingnya, wa juludiha, kulitnya, wa ajillatiha, bahkan pakaian onta itu, pakaian hewan kurban itu ada pakaiannya kan semuanya. Wa alla u'tiyal jazzar minha, dan untuk tidak saya berikan tukang potong atau jagal atau yang mengelolanya. Qala, beliau berkata, nahnu nu'tihi min indina, kami yang berikan upah dari sisi kami. Nah, jadi betul kalau kita motong biasa-biasa, orang pegawai bahasa ente kan, orang punya hajatan apa, bukan kurban ini, dikasih apa sebagai, tidak dikasih uang kan, dikasih kepala atau tadi dikasih leher. Nah, tapi kalau kurban ini tidak boleh daging itu sebagai upah. Upahnya itu itulah yang dimintakan kepada yang memberikan hewan kurban, yang berkurban misalnya sapi, maka tambahkan biaya apa? Biaya kresek. Karena dibantu kan? Mungkin biaya kresek 50.000, biaya motong mungkin 100.000. Itu mungkin, tidak tahu berapa biasanya kan. Nah, itu tambahannya. Nah, pakai itu. Nah, ya, memang beda. Saya pernah motong kambing di Lombok sana, saya dikasih 200. Nah, kan. Iya. Ini loh, masalah itu kalau di luar itu masalahnya nggak namanya manusia dan Ya. Ya, terserah kalau itu. tergantung dari yang bersangkutan. Tapi begini Mbak, begini Mbak, setiap orang kambing itu pasti ngasih dia Mbak. Setiap orang korban ini pasti dia ngasih 500 itu. Itu ya, yang di sini itu saya tahu itu. Nah, mungkin itu maksudnya untuk biaya yang itu juga Kesimpulan Ya, termasuk kresek. Bisa kan berarti itu kalau segitu
ke plastiknya, ke tukang potongnya, ke konsumsi yang bekerja. Berarti itu ditentukan dari katakanlah dari yang korban kan Ya. Iya. dan dari korban itu diberikan kepada siapa? Maksudnya kepada panitia atau kepada yang korban langsung? Ya. Harus keluar itu. Ya. Kebiasaannya di sini Ya. itu yang dikasih oleh perusahaan itu panitia korban Ya. dikasih. Panitia korban dikasih. Sedangkan kita kan sudah tahu seperti itu, bagaimana hukumnya? Tapi kalau tidak nyampe seperti itu, Nah itu urusan panitia korban sih Kalau itu. masalah tidak nyampe, itu kan urusan masing-masing. Tapi Malah nyampe dan tidak sampai ke urusan masing-masing. berarti dia salah kan? Iya jelas sih. Maksud saya. Ya. Udah amanah lah gitu. Amanah berarti. berarti kan terjadi hal-hal Nah, itu penting. seandainya nggak ini maaf. Nah, kami ini kadang-kadang kita nggak enak, itu disebut terus masalah itu. Sedangkan kita sendiri Ya. murah dari lombok itu kepala atau leher. Kalau disebut kita jalur yang benar, tidak masalah. Tapi kalau memang disebut dan memang salah, nah, memang harus. Nah, ya betul. Nah itu nanti pentingnya musyawarah panitia. Ini nah dia, apa keluar bahasa Lombok ini endah. Nah ini bisa jadi masalah apa namanya kalau tidak dibentuk panitia, tidak ada musyawarah, sembarang yang mau ambil termasuk kakinya satu orang bisa ngambil 4 kaki 3 kaki. Itu diantara pentingnya musyawarah, bentuk siapa penanggung jawab kaki, kumpulkan. Nanti artinya nanti kan yang dapat sama-sama satu gitu kan, supaya dapat karena ya banyak yang suka, sehingga melirik panitia pekerja yang lain melirik mana bagian isi dalamnya, mana bagian kulit itu Kadang-kadang diambil diam-diam. ya. Kakinya itu. Ya. Kadang diam-diam. Nah, bisa artinya sebelum kalau ada penanggung jawabnya nanti insya Allah aman. Bisa Nanti dia kontrol pasal 5. jadi mana yang jadi panitia itu panggil, undang. Hal-hal itu dianggap tak berguna gitu. Tak penting. Tak penting disepelekan. Kaki aja, kulit aja, kepala aja. Kalau bukan korban sih tidak apa-apa bilang begitu kan. Tapi kalau korban kan memang tidak kan gitu. Masih disepelekan. Kadang-kadang kan begini, kalau di saya, kalau ini menjelang lebaran haji atau lebaran gitu, ada perempuan-perempuan rumah pesan, asal tolong nanti kakinya. Jadi kadang-kadang karena saya butuh penjelasannya, ya kadang-kadang kalau saya ambilkan. Ya. Saya bisa ditegaskan lagi. Ini juga termasuk yang sudah biasa saja. Itu nanti tulang-tulangnya dibagikan ke yang panitia aja ya. Ini sudah betul atau enggak? Apakah harus dibagi begitu? Atau juga jangan orang yang miskin. Karena siapa tahu tulangnya orang miskin juga mau ngesok kan. Gitu ngesok. Ya. Gimana? Nanti di tempat begitu, nanti tulangnya untuk panitia aja. Ya, tapi ada tulang yang bisa dibagi, tulang rusuk itu bisa. Ada tulang-tulang besar yang tidak bisa direcehkan. Jadi itu diantara pengalaman di sana. Tulang yang bisa dibagi itu kecil-kecil tulang rusuk. Ya, supaya juga jamaah dapat merasakan, karena kita sebut tulang kayaknya sepele, padahal itu daging terbaiknya. Beda daging full sama daging yang ada tulangnya, bahkan lebih enak yang ada, sehingga kita coba seperti menyepik, cuma tulang, padahal ya itu ada dibagi, ndak full dagingnya saja. Tulang yang bisa dibagi itu tulang rusuk. Nanti itu mungkin tulang-tulang kasar besarnya yang ndak bisa, itu baru
supaya ada. Tapi yang di sini kebiasaan daging ya. Daging aja. Bahkan jeroan pun nggak dibayar. Daging itu. Jadi yang terima itu dagingnya. Biasanya yang dimuji itu yang Jeroannya kemana? Ya. Yang jeroannya kemana? Panitia sama hati itu juga dibagi untuk panitia kan di kamar. Iya, sudah lah. Kalau daging aman. Tapi yang kerja kan. Kalau usul yang lain, nah itu tidak aman itu. Iya. Maksud jeroan, kepala, kaki, kulit itu sudah dianggap ada hitungan gitu ya. Sehingga itu jadi timbang cuma daging aja. Iya. Bagi pada di dalam. Itu harus diluruskan. Sama panitia. Jadi pertama itu pentingnya musyawarah kan, panitia panggil panitia. Jadi kita sebagai pekerja itu kita ikut ibadah besar. Misalnya panitia enggak ngorban hewan, tapi dia sebagai pekerja itu ikut masuk ibadah besar membantu kurban, insya Allah pahalanya sangat besar. Jadi yang kita cari ibadah keutamaan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari untung-untungan di situ. Ada yang tidak bisa dibagi tadi jeroan, nah itu insya Allah tidak bisa dibagi. Bahkan nanti kalau digabung sama daging ada yang tidak bisa bau kan, termasuk kulit itu. Tapi nah itu solusinya juga pisahkan. Ya, daging sama tulang masih aman bersatu. Nanti jeroan kulit lain plastiknya. Juga dulu gitu di sini sama itu pekerja panitia tulang-tulangnya khusus untuk pekerja sama panitia kan gitu kan misalnya. Bahkan yang banyak ada sudah kerjanya, panitianya. Ya di mana-mana. Di mana-mana karena ada yang tidak bisa dibagi. Yang manunya itu kasar-kasarnya itu bahasa kita kan. Nggak diambil, sudah dapat gimana? Ada lagi? Harus dibagi rata kayak itu memang. Ya, tentu itu sebaik-baiknya adalah bagi rata. Terus seperti tadi bilangnya panitia dapat banyak ini apa? Enggak itu apa namanya? Dan menyimpang dari unsur pembagian gitu. Double. Mana dapat pulang, dapat juga ya ada juga jeroan seperti pasar double. Pulang dan yang lainnya itu juga. Pekerja sama panitia itu. Tetapi juga dia dapat daging juga. Bagian dari pembagian daging. Tapi mereka nggak boleh taruh di gini-gini. Itu aja dulu cara tulang yang mudah dibagi, tulang rusuknya supaya enggak semuanya apa namanya tulang rusuknya habis, itu bisa cincang sedikit kan, kecil. Ada yang tulang besar yang enggak bisa kecil-kecil, ya mungkin. Iya sebenarnya nambahin timbangan bang. Kalau itu dipecah yang besar-besar itu kan habis rusak anunya, sumsumnya. Dan itu. Kalau yang rusuk itu aman. Kalau di sana rusuknya bagi. Ya. Kemudian itu juga masih bisa dianukan isi dalamnya yang paru-paru, limpa, hati itu, jantung itu lumayan itu kecil-kecil. Nah itu masuk dia. Dilihat di kampung orang banyak kan di daerah. Iya. Di sini kan dianggap sepele itu, artinya tidak penting gitu. Artinya orang tidak mau kalau dikasih gitu. Kalau hatinya mau dibagi rata sampai sekian ratus kan, fotonya kecil-kecil banget gitu.
Walaupun tidak rata, hanya sekian orang dapat, tapi sudah dibagi kan gitu. Walaupun tidak semua dapat gitu. Artinya dibagi Pak. Tapi dibagi gitu. Ya, tiba-tiba yang dapat alhamdulillah, nggak dapat ya. Bersabar. Ada yang hatinya tidak harus rata, artinya dia diganti dengan jantung. Ada jantung kan? Jantung gitu ya. Itu mirip sudah anunya antara hati dengan jantung. Yang agak keras lain lagi, yang paru-paru yang Ya sudah. Mohon maaf nih Pak, ini kayaknya ini kan bukan materi juga tapi kelihatannya mendesakkan ingin tahu. Kaitannya nih di masyarakat besar. Ada orang sakit diamputasi sampai dekat paha. Jadi perlakuannya ini bagaimana Ustaz? Apakah diperlakukan seperti mayat atau bagaimana Ustaz? Mohon maaf aja. kaki yang sudah dipotong. Orang sakit dipotong ini. Perlakuan potongannya ini bagaimana Ustaz? Terus kaki yang sudah dipotong dikemanakan? Iya. Iya. Jadi ditanam. Oh iya. Dia enggak belum meninggal. Itu namanya kan enggak malas. Kalau ada jadi sedikit kan nggak apa-apa. Iya, iya. Tapi supaya beda dengan namanya manusia kan dimuliakan oleh Allah makhluk manusia. Walaqad karramna bani Adam. Ya tentu juga meskipun sudah pisah tidak seperti kita lempar bangkai apa gitu. Nah ini gini. Dan tanyakan soalnya di sini memang ada. Ya. Jadi saya masalah ya pemotongan tangan. Saya begini. Dari situ kan bagaimana? Itu sudah mayat. Pokoknya bungkus saja. Ya. Apa itu tanam di kuburan? Orangnya kan masih hidup. Ada orang di sini. Ya. Bisa saya malu belum ngerti ya. Contohnya jadi itu lah mayat. Makanya jadi bungkusan. Kalau saya Tanam di kuburan itu kan tidak. Dan seperti enggak. Ya. sunat kan ada kulitnya kan. Jawabannya begitu Pak. Jangan dibakar itu aja. Kubur entah dihancurkan. Jangan dibakar. Ya. Ya, betul untuk memuliakan dikubur pakai kain kapan apa-apa. Itu untuk memuliakan. Cuma enggak dimandikan, disolatin. Ya. Di sini juga banyak buaya, jangan kasih buaya. Dan juga jangan dihembuskan. Ya. Ya pokoknya itu bungkus saja. Tanam di kuburan. Enggak bisa mati. Pak Dur. Sudah itu sudah mayat kok potongan kaki. Kuburnya di pekarangan atau boleh pekarangan atau di kuburan? Ya boleh di pekarangan. Di mana saja. Gitu loh Pak. Atau di pohon mangga gimana Ustaz? Kalau masalah begitu. Ya biar subur. Subur ya. Kumpulan apa itu jangan ditanam di pekarangan. Harus di kuburan. Itu insya Allah ada gangguan. Itu yakin saya. Soalnya di sini ada juga. Ya istilahnya kaget lah. Masa di sini ada? Ada. Tadi kabuli. Ya ada. Jadi Curah sini. Tapi Ya. memang ada potongan rambut, potongan kuku, saya dengar itu intinya jangan dibakar. Kalau dibakar itu lain agama Pak Saudara. Ya. yang terima kasih. Ya sudah. Ini sudah 10 menit berlalu. Jadi kita siap-siap dan memanfaatkan waktu sehat. Kita berusaha maksimal mengisi sisa-sisa 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Berbagai macam amalan yang tidak ada batasannya. Terkhusus lagi di malam Arafah, hari Arafah, dan juga hari Nah ini maaf sedikit saya potong kali Pak Suari tanya masalah puasa ini. Yang saya tanyakan masalah kan kita namanya sering terbakar.
undangan. Kan kemarin sama